Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Al-Mukarram Ustadz Repol. Beliau Ustadz satu angkatan dengan saya di IAIN Susko tahun 1996. Lalu kemudian Pak Kades, nenek mama, alim ulama, sudah pandai, tokoh masyarakat, nan godang, nak rimbo galau, nan ketek, nak disobik namo. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum Covid, ambo tausiah di Malaysia 2 kali setahun. Waktu berceramah di Kuala Lumpur, sesudah tausiah, kalau dari masjid bersualah orang Malaysia, Ustadz di Indonesia di mana? Kata ambo, saya di Riau. Oh, awak sama katanya. Bapak di mana? Kata ambo, saya di tempat masjid yang tak ada pakunya, kata dia. Tinggi ambo masjid Jami, masjid Jami. Iya, kata dia. Tapi saya belum pernah ke situ, kan? Apa aku? Katanya di masjid tidak ada pakunya, tapi rupanya ini orang Siko yang merantau ke Malaysia generasi ketiga. Lah cucu, datuknya dulu, ayahnya datuk. Kata bapak mesti datang ke masjid tu. Mesti bapak tengok, bawa anak cucu bapak. Mereka kalau datang ke Pekanbaru, kontak ambo, kata ambo. Sampai kini tidak ada di kontaknya. Mungkin adanya kontak, cuma nomor rambunan lama itu memanglah betul kau. Sesudah pilpres itu berganti. Nah, jadi kalau ambo kedatangan tamu, selalu ambo bawa tamu itu ke Siko. Berfoto di 2 tompek, di Siko 1, di Batu ko 1, supaya nampak tulisan 1901. Bahwa iko masjid sudah berumur 120 tahun. Kalau manusia masjid kok bercabang jangkitnya, saking tuanya lah. Dan masjid iko kebanggaan awak. Datang tamu dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Jawa, ambo bawa ke Siko. Setiap tamu nan ambo bawa ke Siko, berwuduk ke belakang, naik ke atas. Asal masuknya condong menengok kucing. Pukul-pukulnya apa batang kayu. Asli kok Ustaz. Antuk kanlah kepala ke situ ketemu. Kalau ndak asli. Apakah sudah ada putra daerah Kabupaten Kampar yang menulis tentang arsitektur Masjid Jami iko? Masuklah kuliah ke Institut Teknologi Bandung. Tulislah bagaimana hebatnya nenek moyang kita dulu membuat ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, andai terjadi gempa bumi, rumah-rumah batu-batu tumbang, tapi masjid ini tak akan tumbang. Kenapa? Karena dia pakai pakai pasak yang tidak rapat. Coba tengok pasak itu, tak rapat. Jadi seandainya bergoyang, dia bergeser sedikit tapi tak tumbang. Beda dengan rumah batu. Rumah batu kalau bergoyang, karena dia tak bisa berjarak, tak bisa pakai pasak. Rumah batu asal bergoyang tanahnya sedikit, retak. Apalagi yang dibuat di pemerintah, tidak bergoyang pun retak. Kurang semennya.
kecuali kalau yang membawa programnya tamat IAIN Susko. Maksudnya takik sama Allah SWT. Aku daftarkanlah anak cucu awak ke UIN Suska, walaupun ambo tidak majau lagi di situ. Nih, ini bayangkan nenek moyang awak. Ternyata arsitektur Masjid Iko diadopsi oleh pakar-pakar di Jepang. Kini mereka membuat bangunan yang anti gempa dengan model pasak model itu. Perhatikan, tonton di YouTube. Makanya kalau menengok YouTube, tengok arsitektur anti gempa model pasak. Itu tonton. Iko di YouTube nengok TikTok. Udah dapat ilmu. Bapak Ibu, walaupun kita ramai di masjid ini, terasa panas atau tidak? Ampun, tidak panas. Kenapa kita tidak kepanasan di masjid Iko? Karena kipasnya banyak, bukan. Kita tidak kepanasan di masjid ini karena dindingnya kayu. Kayu tidak menyimpan panas. Beda kalau rumah dindingnya batu. Kena cahaya matahari dari jam 8 pagi tadi sampai jam 6 sore, panasnya tersimpan di dalam batu. Malapnya menguap. Awak menguap, inyo menguap. Dinding batu tadi menguapkan keluar hawa panas. Orang di dalam rumah kepanasan. Karena tak tahan panas, tak bisa tidur, dipasang AC. Satu rumah 4 kamar, ompek AC-nya. Ditambah ruang tamu 5. Garasi mobil pun pakai AC juga, 6. Akhirnya karena banyak pakai AC, maka dunia ini panas. Itu disebut dengan istilah kampung awak, the global warming. Global dunia, warming panas. Global warming dunia kepanasan. Maka banyaklah perempuan yang bajunya tak pakai resleting, dek kepanasan. Dunia panas. Dipakai arsitektur pakai kayu, jendelanya banyak berlobang, sirkulasi udara bagus, naik ke atas atap tinggi, akhirnya kita tak merasa panas. Sekarang ceramah di masjid tak tahan. Disalahkan jo setan. Kata setan, amu ndak ada menggoda katanya. Ambulah lama bonti kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai masyarakat Riau, bil khusus Kabupaten Kampar, khusus lagi apa? Tanjung Berulang. Menjadi kebanggaan. Apa kalau ditanya di orang, Ustadz dari mana? Saya dari Riau. Tahu Ustadz masjid yang tua 100? Oh iya katamu. Saya ceramah di situ. Padahal baru sekali dulu. Terakhir ambo ceramah di Siko pertama dan terakhir dulu waktu itu masih hidup lagi Buya Manap. Duduk ambo di Siko sama Buya Manap. Untuk buya-buya awak, guru-guru awak, untuk yang mendirikan Masjid Iko beserta nenek mama yang mengangkat kayu, mengangkat batu, sadonyo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka lubang nerakamu ya Allah. Ndak awak bacakan pun Fatihah, ndak awak doakan pun mereka, pahala awak dari masjid kos tetap mengalir ke makam mereka. 120 tahun mengalir ke makam. Lalu untuk apa Ustaz bacakan Fatihah dan Ustaz bimbing kami berdoa tadi? Untuk menjadi orang yang pandai berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih kepada yang mendirikan masjid ini. Berterima kasih juga yang sudah menyumbangkan apa, kamar mandi tadi, tempat wudhu tadi. Oh, mesin lah mulai panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz mengungkapkan bahwa arsitekturnya bisa dipelajari ya. Anak-anak muda mesti menulis ini. Ustadz bercerita bahwa dindingnya dari kayu menyebabkan tidak panas ya.
mesti dipelajari ini. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, bahwa masjid ini bisa berdiri karena ada persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Setiap suku mengangkat tiang, mengangkat batu dari sungai, dari hutan naik ke atas. Masjid ini tidak didirikan oleh satu orang sehingga dia bisa berkata itu masjid saya, tapi ada ikatan emosional. Semua suku merasa memiliki masjid ini sehingga mereka semua datang sampailah hari ini. Mudah-mudahan sebelum kita mati kita bisa bangun masjid. Nih, tak tahu kita tiang ini dulu entah siapa yang mengangkat karena tak tertulis namanya di situ. Tak tahu kita itu batu yang di bawah itu entah batu siapa dan punya mangkek dari dalam dulu. Tapi sampai hari ini, dari mulai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin, anak cucu awak mengaji baca Quran, pahalanya mengalir kepada mereka. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Di surga, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak itu insyaallah. Amin. Sekarang sedang krisis persaudaraan. Ini Ustadz bercerita krisis persaudaraan ini pengalaman pribadi, kisah nyata atau fakta atau hoax. Jadi ambo punya kawan tinggal di Jalan Garuda Sakti. Nomor tak perlu ambo ceritakan, nanti didatangi pula oleh bapak ibu. Malam-malamnya menelpon ambo. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Suaranya macam orang di kojau anjing. Ada apa kata ambo? Iko keponakan ambo, anak abang ambo sedang datang ke rumah. Dek apa? Bercokak sama ayahnya. Gara-gara apa kata ambo? Gara-gara kaki celana. Anak iko menggunting sodo kaki celananya. Habis celana. Bapaknya berang, mengamuk wongi. Dek apa wang potong kaki celana kok? Katanya yang di bawah mata kaki masuk neraka jahanam. Tapi celana ku ambo na memboli gitu ayahnya. Akhirnya kata, iko kawan ambo ko menelpon ambo minta solusi. Kata ambo ndak ada solusinya itu. Itu kalau dibiarkan dua gondangnya. Kalau ndak anak tuh mati, apa tuh mati. Sebab menurut si anak iko, kaki celananya kok masuk neraka, kaki celana ayahnya pun masuk neraka juga. Sedangkan apa kok bongi? Sebab celana itu inyo na memboli. Jadi solusinya apa kata ambo untuk malam iko? Selamatkan aja dulu anak tuh ke rumah antum. Jadi iko kawan ambo sama-sama kuliah dulu di IN, nyo diusulin ambo ditarbiyah. Selamatkan dulu anak iko. Nanti sesudah dingin nanti bapak iko, anak kau sedang hangat-hangatnya mengaji, nanti baru bisanya balik bersatu. Susah kata ambo. Nanti kalau ada masalah telepon ambo lagi kata ambo. Iyalah, sampai kini tidak ada di telepon lagi. Berarti tidak ada masalah. Memang biasa orang menelepon ambo kok yang ada masalah aja. Putus persaudaraan darah hanya gara-gara masalah kaki celana. Padahal kaki celana itu kan masalah khilafiyah. Hari ini ada orang yang menilai orang lain dari kaki celana. Kalau nyebuswo sama orang nanti tengoknya dua, kateh ke bawah, kateh tengok janggui, ke bawah tengok kaki celana. Makanya tadi waktu imam tadi mantap, suaranya hebat, hafalannya oke, ambo tengok kaki celananya. Oh, tertutup mantu kaki celana. Kau neraka jahanam dompet. Aduh, Kang. Paham tak Bapak Ibu yang ambo sampaikan? Paham. Ambo nak menyabik nama kelompoknya, nama orangnya nak bersabik. Beko kelompok sabik dilaporkannya ke polisi, ditangkap ambo. Tapi Bapak Ibu paham. Contoh pertama, ikut contoh pertama. Contoh kedua. Pengurus masjid di Jalan Swakarya, sampai ambo mengajar. Anaknya dimasukkannya ke pesantren menghafal Quran. Ambo tanya, kenapa bapak masukkan anak bapak ke pesantren ini?
Mantap hafalan Qur'annya Pak Ustaz. Iyalah kata ambo, elok uang yang hafal Qur'an kok bisa ambo ya wak sapaan. Nanti bapak kalau mati di akhirat dikasih mahkota dari cahaya di atas kepala. Berapa bulan sesudah itu ditariknya anaknya balik. Ustaz, anak saya itu saya tarik keluar. Kenapa kata ambo? Waktu libur anakku bercerita di rumah. Kata anak ini, ya ternyata NU sesat, Muhammadiyah sesat, Perti sesat, FPI sesat, semuanya sesat. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya kami saja. Kenapa bapak tarik anak bapak? Untuk apa anak saya hafal Quran, rajin sholat berjamaah, tapi tak ada berkasih sayang sesama umat Islam, memandang orang yang tidak satu kelompok dengannya, tidak satu ustadz dengannya, berarti pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. Gara-gara itu saya tarik anak saya Pak Ustadz. Terus anak bapak tak ngapal Quran, saya pindah ke tempat yang menghafal Quran, tapi yang tidak mengajarkan permusuhan kepada orang yang berbeda. Sekarang anaknya tetap hafal Quran. Bukan tak penting sekolah hafal Quran, penting, tapi menjaga ukhuwah Islamiyah. Hanya karena berbeda mazhab, berbeda pengambilan, lalu kemudian dianggap sebagai orang melakukan bid'ah. Tapi Ustaz kan tak pernah digitukan. Belum lagi, ini panjang ceritanya. Contoh kawan sudah, pengurus masjid sudah, kawan ambo, sahabat ambo, ustadz, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadznya lembut, ceramahnya santun, tidak macam Ustadz Abdul Somad berteriak-teriak, lembut, baik. Khutbah Idul Fitri di Masjid Ittihad Cepron Rumbai. Balik dari khutbah, ambo datang sebab Idul Fitri, ambo datang ke rumah. Tiba-tiba Buya ko merah mukanya, sampai hati mereka. Kenapa kata saya? Di apa Buya? Selesai sholat, Ustadz inyo aja nan disalaminya, ambo indah. Di ambo dianggap pelaku bid'ah. Ustadz dianggap pelaku bid'ah, lalu tak layak untuk disalami. Padahal Ustadz kau selama kau lembut, santun, baik. Rupanya tidak disalami di uang berang juga. Kawan udah, pengurus masjid udah, ustadz udah, nang kompet giliran ambo. Ceramahlah ambo di Jalan Riau, belok ke kiri ada masjid. Ketua masjidnya siapa? Ketua Demokrat Asri Auzar, Pak Asri Auzar ketua masjid. Ceramah ambo di masjid tuh. Selesai ceramah di masjid, ambo tengok Facebook. Di Facebook dikirimkan uang screenshot. Ada anjing menggonggong di masjid gitu. Jadi disuguhnya ambo ku anjing menggonggong. Padahal selo-elo itu beleho anjing. Anjing menggonggong. Ambo ku uangnya. Ambo tanya kau yang mengirim kau, iko yang menyabi ambo anjing kau uang mana? Rumahnya dokek masjid kau. Bawa ambo ke situ tu. Ambo datangi, ambo salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada anak bapak, katanya anak saya sedang pergi. Berfoto ambo di muka rumah tu, ambil foto, habis tu ambo kirimkan ke Facebook tu. Saya sudah di depan rumah kamu. Kamu di mana kata ambo? Rupanya takut juga sama anjing. Lalu kemudian setelah ambo viral, mereka seranglah ambo di internet dengan mempleset-plesetkan nama ambo. UAS Ustadz Abdul Somad diubahnya menjadi UAS Ustadz Ahli Subhan. Lama ambo berpikir. Dari mulai yang dialami kawan ambo, pengurus masjid, ustadz yang lembut, sampai ke ambo, apa yang mendasari aliran niko? Kenapa menganggap orang lain sebagai musuh? Mengapa? Akhirnya Ustadz Mawardi menyuruh hamba membaca buku. Baca buku iko asal dasarnya. Nama penulisnya
Dr. Abdul Razak Asyaiji, dosen hadis di Universitas Kuwait. Siapa yang mau bukunya sudah hamba kirim ke Dr. Zul dalam bentuk PDF. Al-Mukarram Dr. Ustadz Zulkifli, dosen Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab. Bahasa Arabnya sampai mengigaunya pun pakai bahasa Arab. Ada bukunya sama beliau, dan hamba kirim 52 poin yang menyebabkan mereka benci kepada orang lain. 52 poin. Buku ko tebalnya lebih 2 halaman. Kalau awak kaji malam ko sampai subuh esok ulun selesai. Jadi ustaz kaji sampai jam berapa? Tetap biasa 600 ml 60 menit selesai. Ambo bahas poin dan petamu dalam buku ko halaman 9. Halaman 9. Yang pertama dasar kelompok iko nan pertama al-awwalu al-aslul awwalu nan pertama khawarij ma'ad du'ati. Khawarij ma'ad du'at. Inya bersikap seperti kelompok khawarij terhadap dai-dai yang tidak sesuai samanya. Asal tidak sesuai samanya, maka ini bersikap seperti khawarij. Yang membunuh Sayyidina Ali itu orang Islam apa orang kafir? Aku tanya sekali lagi, yang membunuh Sayyidina Ali, yang menikam Ali waktu sembahyang subuh, itu orang Islam apa orang kafir? Orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir. Namanya Abdurrahman bin Muljam, Islam tapi khawarij. Apa itu khawarij? Asal berbeda dengan inya, makanya memusuhi. Inilah cikal bakal, asal embrio, dasar bibit benih-benih radikalisme. Asal berbeda, pelaku bid'ah, fasik, kafir, puncaknya adalah kafir. Ini bukan kata ambo, buku ku ambo baca. Khawarij ma'ad du'at, dai-dai yang tidak sepaham samanya, makanya anggap sebagai khawarij. Dia anggap sebagai musuh yang perlu di puncaknya dikafirkan. Awalnya dibid'ahkan. Yang membid'ahkan ambo banyak. Tadi ambo kirim ada satu meme ke Ustadz. Tengok meme yang ambo kirim tadi Ustadz. Kau di share di Instagram, di Facebook untuk menyerang ustadz-ustadz yang tak sealiran. Ciri-ciri dai penyesat umat. 1. Membolehkan tahlilan, yasinan, maulidan. Jadi siapa yang tahlil, siapa yang baca yasin, siapa yang maulid Nabi, berarti penyesat umat. Orang yang membaca itu akan bingung, kenapa dia berani menyesatkan ustadz-ustadz. Tapi kalau dibacanya buku Abdul Razak Asyaiji, nya paham bahwa dasar mereka yang pertama adalah khawarij ma'ad du'at. Kalau ada dai yang tidak sepaham, tidak sealiran, maka dia difasikkan, dibid'ahkan, dikafirkan. Nih salah satu contoh. Ini teorinya, ini pengamalannya. Mati lo handphone. Ciri-ciri dai penyesat umat. Ustadz yang suka maulid, yasin, tahlil. Ada sih kok ustadz yang tahlil, penyesat umat. Ada sih kok ustadz yang maulid, penyesat umat. 2. Ciri dai penyesat umat, mendahulukan khilafah. Inyo ingin menyerang. Siapa yang ingin diserangnya kok? Hizbut Tahrir. 2. Menganggap musik dan rokok halal. Termasuk Abdul Somad. Abdul Somad mengutip fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, musik sama macam cakap. Kalau elok halal, kalau tak elok haram. Pulang-pulang berbadan dua, halal apa haram?
40 halal, balik-balik berbadan dua, berzina, cinta satu malam haram. Tapi kalau mengajak barakallahu lakuma halal. Maka siapa yang menghalalkan itu sosek. Rokok, kalau ditanya tentang rokok selalu menjawab kata ulama tentang iko dua. Ada yang menyebut haram, ada yang menyebut makruh. Ambo tidak merokok. Pilihlah antara dua kok. Dia tidak ada ikhtilaf di situ. Pokoknya haram. Jadi mendiang almarhum Ustadz Zulfikar Abdul Malik, senior Rambo di Mesir. Lah ingat Ustadz Zulfikar Abdul Malik. Ustadz Zulfikar Abdul Malik, Ustadz Godang, Kori, kalau MTQ musabakoh ini dewan juri. Inyo pokok. Jadi kawannya sama-sama di Darun dulu, masuk kelompok yang mengharamkan ini kok. Basuala Ustadz Zulfikar sama kawannya itu. Yang bercerita kau Ustadz Zulfikar langsung kamu. Apa kata Ustadz Zulfikar? Sampai tiwa angzam mengharamkan rokok. Dulu semasa awak sama-sama di Darun, betul rokok. Betul masuknya ditulis pakai pensil. Rokok itu sebatang, ditulis pakai pensil. Waang sampai ko. Itu apa sampai ko. Ingat waang dulu sama ambo di Darun. Waktu awak sama-sama betul pakai pensil. Kini yang bola tolok memboli sebungkui waang haramkan pula. Sampai hati waang. Itu mendiang Ustadz Zulfikar dicito kamu. Waktu kami sama-sama dewan juri di Rumbai, balik minum kopi kami dokek jembatan Leton. Itu dicito. Jadi kawan seangkatan pun tidak bisa lebih lama aku hidup ya. Kok awak tahu kan ciri-ciri dai penyesat umat ke ya katanya. Ciri-ciri dai penyesat umat mengingkari Allah di atas aras. Inya meyakini bahwa Allah itu bisa ditunjuk di atas. Allah di atas. Awak akidah Asy'ari tak boleh Allah ditunjuk. Sebab kalau ditunjuk di atas bertompek, berarti laisa kamislihi. Batallah ayat itu. Allah sudah ada sebelum tompek itu ada. Allah sudah ada sebelum waktu itu ada. Maka ketika waktu ada, Allah tidak boleh disekat oleh waktu, zaman dan tempat. Inya meyakini Allah di atas bisa ditunjuk. Iko bumi bulat. Bumi kau bulat kan? Kau bumi bulat. Orang yang kebetulan inya berada di atas, kau di atas. Kan di bawah ada juga orang. Kalau sebelum aras ada, Allah tak bertempat. Setelah aras ada, Allah bertempat. Berarti Allah berubah. Yang berubah itu baharu, hawadis. Sedangkan Allah itu qadim. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari Maturidi menetapkan bahwa Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dalam akidah Tahawiyah dikatakan Allah munazzahun anil jihatis sitti. Allah suci dari 6 arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di muka, tidak belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah tidak tersekat, terjebak dengan ruang dan waktu. Karena Allah sudah ada sebelum adanya ruang dan waktu. Mengingkari. Untuk mengingkari Asy'ari. Ciri-ciri dai penyesat umat mewajibkan khuruj. Siapa yang sedang ditembaknya kok? Tabligh. Mendirikan partai. Ciri-ciri dai penyesat umat mendirikan partai dan golongan. Siapa yang ditembaknya kok? PKS, PAN, PKB dan golongan. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis. Siapa yang paham usul ini, maka dia tak bingung mendengar video yang beberapa waktu yang lalu. Perti sose, Muhammadiyah sose, ini sose, somat bodoh.
Sampai video itu ke Bapak Ibu. Bingung tak Bapak Ibu mendengar itu? Bingung. Tapi setelah awak baca kok tak bingung. Kenapa? Karena ini merupakan usul, dasar kajian. Dan lain-lain, banyak lagi. Usul yang pertama adalah khawarij ma'ad du'at, sesama da'i inya bersikap seperti khawarij. Akan salah sedikit maka langsung dikatakannya fasik, pelaku bid'ah. Abdul Somad difasikkan karena dua. Pertama, indak berjanggui. Nang ketiga, kaki celananya tertutup mata kaki. Jadi Abdul Somad kok naik dua pasal. Pasal atas, pasal bawah. Tapi Ustadz Adi Hidayat berjanggui nak? Berjanggui. Kaki celananya? Ambo tengok mata kepala ambo Ustadz Adi Hidayat, mata kakinya nampak. Mata kaki kiri, mata kaki kanan. Artinya kaki di atas. Tapi nya pun diserang juga. De apa? Inyo tidak meyakini tentang main tunjuk ate. Akhirnya diserang. Dalam kasus masalah hadis Allah turun sepertiga malam. Mereka meyakini bahwa Allah itu di atas. Kemudian sepertiga malam turunnya ke bawah. Sepertiga malam, jam 2 malam. Jam 1, jam 2 malam. Jam 1, jam 2 malam di Jepang. Itu Allah turun. Itu tidak lama sesudah itu jam 2 malam di Cina, turun lagi ke Cina. Udah itu tidak lama sudah itu turun lagi di Indonesia. Habis itu turun India. Siapa di atas aras tu? Waktu Allah turun ke bawah tu siapa di atas? Oh, itu tidak sama. Unggah di atas. Kutu di tongkok. Unggah di atas, cocak di atas, kutu di tongkok. Sama apa enggak sama? Jamaah kalau mulai poning. Katanya enggak sama. Unggah di atas pokok kayu, ya kan? Cocak di atas dinding. Kutu di tongkok. Kan di atas jo. Sama apa enggak sama? Katanya enggak sama. Ingin mengatakan bahwa Allah di atas itu enggak sama. Unggah di atas, kutu di tongkok, cocak di atas, sama-sama bertompek. Itu titik persamaannya. Sama-sama bertompek. Tompeknya ada. Sedangkan awak menafikan tompek bagi Allah. Allah tidak bertompek. Kalau bertompek Allah, maka itulah datang sifat 20 untuk membantah. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tak ada itu Tuhan, dibantah. Wujud. Yang pertama, wujud. Membantah ateis, membantah komunis, membantah sinkretis, membantah macam-macam aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Sekarang aliran besar-besaran memurtadkan, mengeluarkan dari Islam, bahkan tak beragama, punya website khusus di internet, tak ada Tuhan, dibantah pakai sifat 20, wujud. Lalu kelompok kedua mengatakan Allah itu ada tapi berakhir. Tuhan itu katanya pernah ada Tuhan itu, tapi kini Tuhan lah matilah. Maka dibantah wujud, qidam, baqa, tak berawal. Qidam, baqa, tak berawal, tak berakhir. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir, kenapa ada wal awwalu wal akhir? Buya, ya, Allah tu ada ndak awal akhirnya? Allah tidak berawal, tidak berakhir. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir, kenapa ada wal awwalu wal akhiru? Oh, iya juga ya. Kok ada wal awwal wal akhir? Gara-gara tak mengkaji sifat wujud, qidam, baqa. Ketika tidak ada manusia, tak ada jin, tak ada setan, tak ada malaikat, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada makhluk, Allah ada. Itulah makna huwal awwal. Bukan makna Allah berawal. Allah tak berawal.
Karena kalau berawal Isa ada tak awalnya, maka Isa bukan Allah. Maryam ada tak awalnya, maka Maryam bukan Allah. Maka mengkaji sifat 20, bukan cuma 20 itu saja sifat Allah. Sifat Allah banyak. Lalu sifat 20 itu disusun oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk membantah golongan ahlul bid'ah wad dhalalah. Wujud, qidam, baqa. Ada pula mengatakan Allah sama dengan makhluk, maka dibantah mukhalafatuhu lil hawadis. Wahdaniyah, Allah berdiri sendiri, tak berhajat kepada makhluk. Kalau Allah berhajat kepada aras, maka batallah dia sebagai Allah. Maka dibantah dengan wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Masukkan anak-anak awak ke sekolah, ke pesantren yang kuat akidahnya, yang masih berpegang kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dokek tahun ajaran baru ini Ustaz Somad kok jangan-jangan untuk mengiklankan sekolahinya kok. Enggak. Sekolah hamba tidak perlu diiklankan. Malah hamba menolak. Lebih dari yang ingin ditimo, malah ditolak terima. Dek apa? Dek gratis. Usul nan pertama, kenapa aliran itu begitu ekstrim, begitu kejam, begitu membid'ahkan? Khawarij ma'ad du'at, karena dia bersikap khawarij terhadap da'i-da'i, ustad-ustad, buya-buya, kiai-kiai. Asal tidak sama semuanya, maka inya kafirkan, inya bid'ahkan. Terus berikutnya, murji'atun ma'al hukam. Murji'atun ma'al hukam. Tapi kalau dengan penguasa, nya murji'ah. Murji'ah itu artinya apapun salah orang, sebesar apapun dosanya, tidak berpengaruh kepada imannya. Itu murji'ah. Kalau khawarij, segodang apapun baiknya, sesoleh apapun inya, kalau ada salah seketek aja, bukan golongan awak. Itu khawarij. Lawan daripada khawarij, murji'ah. Kalau murji'ah itu segodang apapun salah orang, sehebat apapun kekufurannya, maka selamanya masih mau sholat, kita terima saja. Mereka pakai standar ganda. Kalau sesama ustadz, ini pakai khawarij. Tapi kalau kepada penguasa, maka ini pakai murji'ah. Maka usul nan pertama adalah khawarij ma'ad du'at, murji'ah ma'al hukam. Kepada da'i, kepada ustadz, kepada buya, bersikap seperti khawarij. Tapi kepada penguasa, bersikap seperti murji'ah. Makanya kalau ada yang mengadu, tapi mereka ini perlu kita bantah ustadz, mereka ini perlu kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak apa-apa selama masih sholat, selama masih melaksanakan puasa, maka tidak apa-apa kita terima. Memakai standar ganda. Ini buku ini perlu diterjemahkan. Tapi hati-hati, habis menerjemahkan ini dibantai dek haters. Kalau tidak siap-siap mental, tidak usah. Mesti banyak makan bubur kacang hijau. Rafidatun ma'al jama'at. Bersama jamaah dia bersikap seperti Rafidah. Rafidah itu contoh Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Rafidah ma'al jama'at. Bersama jamaah dia nahjir Rafidah. Wa amma ma'al jama'at faqadin tahaju ma'ahum nahjar rafidhati ma'as sahabah. Kalau dia menengok ada jamaah, jamaah kelompok ormas, Perti, Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Watan, maka itu disapunya semua sama seperti orang Syiah yang mengkafirkan semua sahabat. Jadi standar dia standar ganda yang dipakai. Bersama ustadz bersikap seperti khawarij, bersama penguasa biar supaya aman bersikap seperti murji'ah, bersama kepada jamaah-jamaah bersikap seperti Rafidah.
Ini baru satu usul nih, baru satu dasar. Udah mau habis 1 jam. Tadi yang memulai jam 8.05 boleh. Sekarang sudah jam 9, 5 boleh menit lagi. Yang anda awak bahas 52 pasal. Baru satu pasal. Ambo cukupkan aja nanti Bapak, yang penting 60 menit. Sesudah itu dilanjutkan oleh Ustadz Zul, dibuat pengajian Buya. Usul yang kedua, sanian, dasar mereka yang kedua, usuluhum fit takfir wat tabdi', mudah mengkafirkan orang dan membid'ahkan orang. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, baca Yasin bersama bid'ah. Apa boleh? Bid'ah. Kullu man waqa'a fil kufri fahuwa kafirun wa kullu man waqa'a fil bid'ati fahuwa mubtadi'un. Sikit saja dia masuk kepada kekafiran langsung dikafirkan. Sikit saja dia masuk ke dalam perbuatan bid'ah, walaupun perbuatan itu masih ikhtilaf, walaupun perbuatan itu masih perkara ijtihad, maka langsung dibid'ahkan. Dan tidak boleh duduk bersama orang pelaku bid'ah. Kalau maulid Nabi itu bid'ah, Abdul Somad maulid. Kalau menyebut Sayyidina itu bid'ah, Abdul Somad kalau acara ceramah pakai Sayyidina. Kalau Barzanji marhaban itu bid'ah, Abdul Somad membaca Barzanji marhaban. Kalau apa boleh baca tahlil kenduri orang mati itu bid'ah, Abdul Somad baca tahlil. Maka Abdul Somad itu pelaku bid'ah, tidak boleh duduk semajlis dengan ahli bid'ah. Kalau dibuat ahli bid'ah yang ceramah, ramai juga ahli bid'ah. Man lam yubaddi' mubtadi' fahuwa mubtadi'. Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Pahamlah ambo sesudah membaca itu. Kenapa mereka kalau penceramahnya Abdul Somad, banyak di beberapa masjid, malam ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Abdul Somad, langsungnya kalau masjid. Saya yakin ustadz-ustadz di Kabupaten Kampar pernah merasakan itu. Sholat berjamaah ikut, tapi pas doa bersama bid'ah, zikir bersama bid'ah. Eko imam awak doa bersama bid'ah. Sudah habis sembahyang, la ilaha illallah, bid'ah. Itu bahaya Bapak Ibu. Apa bahayanya? Bahaya terhadap persatuan umat. Banyak orang tak mau menyampaikan ini karena takut diejek, takut dicaci maki, takut diserang. Ustaz tak takut, lah ponek diserang orang. Malah kalau tidak diserang orang, rindu pula orang. Kenapa tidak diserang? Ya, awal-awalnya memang tidak lalu makan. Awal-awalnya dulu ambo takut menengok internet, diserang, dicaci maki orang. Lama-lama benci tapi rindu. Jamaah pula takut. Man lam yubaddi' al-mubtadi'a fahuwa mubtadi'. Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah menurut versinya, maka dia adalah pelaku bid'ah. Itulah maka di mana-mana masjid pertanyaan jamaah itu saja. Ustaz, apa hukumnya malam Jumat baca Yasin? Apa hukumnya orang meninggal dunia kami tahlil? Apa hukumnya buat kenduri mengirim makanan? Apa hukumnya buat maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran? Apa hukumnya menyambut tahun baru hijrah? Kenapa? Karena diceramahkan di mana-mana bahwa perbuatan ini bid'ah, bahwa perbuatan ini bid'ah, bahwa perbuatan ini bid'ah. Ada dulu ustadz, kalau Bapak Ibu masih ingat, sekarang beliau sedang sakit, mudah-mudahan dikasih Allah sehat, amin. Kakak kelas ambo di pesantren, namanya Ustadz, lupa pula, Ustadz Ferry Idham. Ustadz Ferry Idham itu kalau ceramah menggelegar. Inyo punya kawan sama-sama di pondok dulu yang ikut kelompok itu. Ditelepon lainnya, ke Ustadz Ferry kau bercerita langsung kamu. Assalamualaikum Per.
Deknya satu kelas ndak panggil ustadz, panggil per aja. Waalaikumsalam. Mau tak kau ceramah di tempat ini? Judulnya apa? Tak usah pakai judul. Yang penting kau sampaikan aja di situ maulid bid'ah, marhaban bid'ah, tahlilan bid'ah, iko bid'ah. Nan memotong janggut fasik, siapa yang pakai celana tem atau kaki masuk neraka. Pokoknya kau masukkan aja mereka ke neraka semua. Katanya aku tak bisa, itu kan masih masalah khilafiyah. Ulama dulu biasa berbeda pendapat dalam masalah khilafiyah dan mereka tidak membid'ahkan. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal tak berkunut subuh. Tapi tak pernah sekalipun Imam Ahmad bin Hambal membid'ahkan Imam Syafi'i hanya karena perbedaan kunut subuh. Yang lebih fatalnya sekarang, membuat nama sekolah Imam Syafi'i tapi membid'ahkan kunut subuh. Syafi'i apa namanya itu? Syafi'i KW. Sekolah Imam Syafi'i tapi kunut subuh dibid'ahkan. Sekolah Imam Nawawi tapi pelajaran mazhab Syafi'i tak diamalkan. Kenapa tak dibuat pakai nama imam-imam mereka? Kenapa dibuat pakai nama imam mazhab Syafi'i? Apa namanya itu? Pembodohan publik, penipuan itu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah paham. Kalau tak paham, insya Allah dia cari paham. Tapi saya yakin dari tatapan mata jamaah setengah paham, setengah tidak. Ambo ingin kita cerdas melihat masalah. Masih banyak masalah kita yang lebih besar. Masalah orang tak sembahyang. Ambo kalau ambo turunkan ceramah di kota, isi ceramah ambo akan terus itu. Maka ambo pergi ke pedalaman, pergi ke kampung untuk apa? Untuk melihat bahwa masalah kita jauh lebih besar. Mereka caci maki tarekat. Tarekat ini sesat, tarekat ini batil. Ambo semalam naik mobil dari Pekanbaru ke Duri 120 km. Dari Duri masuk ke Pokok Sawit jalan tanah sampai ke Tasik Serai 1 jam. Dari Tasik Serai naik lagi mobil jalan tanah pasir berkabut hampir menabrak tiang listrik. Tak nampak lagi jalan. Sampailah ke pintu Padang namanya, pintu Padang. Padang di sana, pintunya sana. Pintu Padang. Dari pintu Padang itu naik sampan, melewati danau, melewati sungai anak sungai Siak, 1 jam naik sampan, sampailah ke kampung di tengah hutan. Pendidikan paling tinggi SD kelas 6. Nggak ada listrik. Di tengah hutan, ambo sangko itu udah di planet lain udah. Apa yang Ustaz tengok di situ? Ada 2 rumah kayu. Ada 2 rumah kayu godang. Rumah suluk tarekat Naqsabandiyah. Malu awak. Awak ustaz hebat, terkenal, profesor, doktor. Masuk TV sampai ndak muek TV. Ndak pernah sampai ke kampung di tengah hutan. Awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang tarekat itu memasukkan uang ke dalam masjid. Uang tarekat itu memasukkan uang kafir ke dalam Islam. Kelompok gokojonya uang yang udah dalam masjid dikoloknya dari masjid. Orang yang sudah Islam dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan. Lama mau tetogak di rumah suluk tarekat Naqsabandiyah. Tahun berapa kalian dirikan kampung di tengah hutan kok? 1937 sebelum Indonesia merdeka. 8 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kenapa tak dibangun jalan di dalam? Tidak boleh pemerintah kabupaten, provinsi membangun kampung kami. Kenapa tak boleh? Karena kampung ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Cagar biosfer paru-paru dunia. 700.000 hektar hutan, sungai, taman gambut internasional yang tak boleh diganggu-gugat. Maka bupati, gubernur tak bisa mengaspal jalan, tak bisa memasukkan listrik, tak bisa. Ini sama dengan membunuh orang pelan-pelan di dalam. Jadi uang UNESCO kok naik pesawat,
Naik pesawat, ditengoknya hijau di bawah, di fotonya, cagar biosfer. Ini udah tahu ada manusia di dalam. Disangkonya buaya semua imau aja isi. Ini yang terjadi. Apa sebetulnya yang Ustadz ingin sampaikan? Kalian yang asik membid'ah-bid'ahkan orang dalam masjid, yang asik mengkafir-kafirkan orang karena hanya masalah khilafiyah, pergilah ke dalam suku Sakai, suku Talang, suku Akit, ke Bagan Beniu. Yang kalian banyak dapat transferan duit, bangunlah sekolah masjid di sana. Masih banyak lagi beban kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang setuju dengan saya, alhamdulillah. Yang tak setuju nanti saya bawa ke Bagan Beniu. Sampannya ketek. Resikonya mati. Ustaz tidak takut mati. Ambo tahu sesudah kolu. Sudah balik baru tahu. Kalau sebelum bangkit mungkin tidak juga masuk. Mudah-mudahan bapak-bapak DPR kabupaten tidak bisa mengatasi itu, karena itu udah UNESCO nasional. Mudah-mudahan yang kabupaten ku naik ke provinsi, naik ke nasional insyaallah. Nampaknya banyak yang tidak setuju kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada jamaah, simpulkanlah sendiri. Jamaah sekarang sudah cerdas, bisa menarik kesimpulan sendiri. Asal jangan menambah ceramah Ustaz Abdul Somad, sebab rekaman aslinya ada insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga persatuan, tetap ikuti pengajian, jangan pernah bosan. Anak-anak masukkan ke sekolah, tahfiz Quran bagus, tapi kalau dia hafal Quran hanya untuk mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Jangan sampai bapak ibu masukkan anak hafal Quran, balik dari situ, balik tengok habis celana bapak digunting sedul. Kalau sampai kalian talkinkan emak saya pancung kepala yang mentalkinkan itu nanti. Itulah kronologis ambo tulis buku 37 masalah populer. Pembahasan pertama di muqaddimah ambo bahas tentang masalah talqin mayat. Gara-gara ada satu anak mengamuk di Masjid Agung An-Nur. Waktu itu namanya masih Masjid Agung, belum Masjid Raya. Dia ikut pengajian kok, ustadznya menyebut bahwa talqin mayat itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti masuk neraka jahanam, kalau bid'ah berarti dhalalah. Siapa saja yang mentalqinkan kok mau pancung kepala. Kamu bahas hadis-hadis talqin. Hadis talqin dibahas oleh imam sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Lalu kemudian hadis itu diriwayatkan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Apa komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Hadisun hasan dalam Talkhis Al-Habir. Ambo kutip pendapat-pendapat ulama yang menganjurkan talqin. Syekh Atiyah Saqar, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Al-Hasani Al-Maliki, kemudian ahli hadis dari Maroko Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menganjurkan talqin. Yang mau baca talqin mayat silakan, karena perbuatan itu baik. Yang tak setuju tak usah buat, tapi jangan membid'ahkan orang yang bertalqin, karena masing-masing punya dalil. Akan datang siapa yang mau menyampaikan ceramah, minta dia untuk menyampaikan berbagai versi. Begini menurut Hanafi, begini menurut Hambali, begini menurut Maliki, begini menurut Hanafi paling tua, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tapi saya dalam pengamalan saya begini. Itu lebih menenangkan, mencerdaskan umat daripada membahas dengan sesuatu yang tidak urgen. Akhirnya umat ini kacau balau, akhirnya kita rusak. Padahal kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, jagalah jamaah, iyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Yadullah ma'al jamaah, Allah akan berikan pertolongan bersama jamaah. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih berjamaah, dan insya Allah sampai hari kiamat tetap ahlus sunnah wal jamaah. Itulah 60 menit kebersamaan kita dari jam 8.05 boleh sampai jam 9.05 boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan pakai tulisan atau langsung sebagaimana biasa awak bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon saya Ustadz minta jelaskan tentang kalimat syahadat. Nyo minta penjelasan kalimat syahadat secara hakikat. Nyo ingin menengok Allah itu secara syahadat. Mana nan Allah itu? Nyo ndak ingin secara syariat. Iko kelapo, iko batang kelapo, iko daun kelapo, iko pucuk kelapo, iko umbui kelapo. Nan hakikat kelapo itu mana? Itu yang ndak ditanya. Maka dalam ahlu sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala diketahui dengan dua cara. Yang pertama dengan akal, yang kedua dengan hati. Dengan akal itu dengan pikiran. Orang-orang filosof berpikir dia, ini masjid ini kan ada cantik. Kalau masjid ini ada, pasti ada tukang yang membuatnya. Mungkinkah masjid ini ada tanpa ada tukang arsitek? Tak mungkin. Maka orang mengatakan adanya tukang karena adanya masjid, maka dia bersaksi dengan itu. Aku bersaksi bahwa ada tukang. Pernah Ustadz Somad menengok tukang? Enggak. Dari mana Ustadz bersaksi bahwa ada tukang? Karena ada hasil tukang, berarti ada tukang. Apakah persaksian ambo dapat diterima? Bisa. Logika. Ambo bersaksi bahwa ada tukang jahit. Nampak Ustadz tukang jahit? Tidak. Dari mana Ustadz bersaksi bahwa ada tukang jahit? Sebab ada hasil jahitannya. Kok kan hasil tukang jahit kok. Walaupun ambo tidak menengok tukang jahit itu. Iko namanya persaksian akal. Yang kedua persaksian hati. Persaksian hati dengan riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Hawa nafsu ingin makan, tahan makan. Hawa nafsu ingin minum, tahan minum. Hawa nafsu ingin lolo, tahan tidur. Hawa nafsu ingin enak, tahan. Maka orang yang banyak puasa sunat, banyak zikir, banyak tahajud, maka Allah berikan inyo ma'rifah. Imam Al-Ghazali ditanya, apa ma'rifah tu Ghazali? Apa kata Imam Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati manusia. Berapa lama Imam Ghazali baru mendapatkan ma'rifah itu? Seboleh tahun berkhalwat di menara Masjid Damaskus. Seboleh tahun. Awak seboleh hari putui kontak mati handphone aja lah poning polo. Imam Ghazali jabatannya waktu itu rektor. Nama universitasnya Nizamiyah. Nama sultannya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk membangun universitas, dipanggil Imam Ghazali jadi rektor. Imam Ghazali kalau berjalan pengikutnya di belakang 70.000 orang. Kalau ngisi pengajian banyak jumhur. Imam Ghazali tinggalkan itu semua, hidup zuhud, lalu kemudian berkhalwat di Masjid Damaskus sampai akhirnya dia mencapai makom yang tertinggi yang disebut dengan ma'rifah. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Dapat awak ke makom ma'rifah tu Ustaz? Susah, sulit, ikuti saja yang wajib-wajib aja yang diikuti. Ini sekarang banyak orang mengkaji hakikat tapi tidak mengikuti jalan itu. Berwuduknya pun sampai ke lutut. Bersuluk bau potang lah sampai makrifat. Maka ajarkan anak fikih dulu, habis fikih dulu akidah dulu. Sesudah masa akidahnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis. Sebab kalau langsung mengkaji tasawuf tanpa masa akidahnya, nanti berzikirnya pojam mata datang berbisi, hai Abdul Somad, berhentilah kau sembahyang, akulah Tuhan tu. Kalau masa akidahnya tidak berhenti. Waang bukan Tuhan, kau hantu. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengalami itu. Ketika dia berzikir di masjid di Baghdad, datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, berhentilah kau sembahyang, berhentilah berzikir, semua dosamu sudah kuampunkan. Tidak, kau bukan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat, meninggalkan syariat,
Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Hakikat itu adalah buah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia berikan. Kita belajar akidah kepada Ustadz Nur Hadi Hussein sifat 20, belajar fikih kepada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, belajar usul fikih perbandingan mazhab dengan tetap ikut riyadhah, banyak puasa sunat, banyak zikir, lalu kemudian Allah berikan cahaya ke dalam hati, bukan untuk kobal, bukan untuk berjalan di atas api, bukan untuk berjalan di atas air. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas angin, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan seperti itu. Orang kalau banyak riyadhah mengaku dapat karamah. Apa kata Imam Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar? Orang wali-wali itu kalau inya dapat karamah, inya malu menceritakannya. Maaf ibu, seperti anak gadis yang pertama haid, mohon maaf. Begitulah malunya wali Allah kalau dapat karamah. Sekarang orang baru mengaji 2-3 kali kaji tasawuf sudah mengaku dapat karamah, ditonton-tontonkan pula ke orang lain. Bukan karamah. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karena terbang di atas awan, berjalan di atas air bisa dilakukan iblis, tapi istiqamah menyembah Allah tak bisa dilakukan iblis. Mudah-mudahan awak semuanya istiqamah. Itu penjelasan tentang syahadat akal dengan syahadat qalbu, syahadat syariat dengan syahadat hakikat. Syahadat hakikat itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amal awak masing-masing, ditunjukkan Allah sebagai bentuk persaksian. Takhalli, kosongkan dari yang kotor-kotor. Tahalli, isi dengan yang baik-baik. Itu kojo awak. Takhalli dengan tahalli kojo awak. Tajalli kojo Allah SWT. Kojokan aja kojo awak, yang kojokan kojoan Allah Ta'ala. Masalah mengambil pancing, mengambil bambu buluh, lalu kemudian dipakai tali pancing, diambil kemudian cacing, itu kojo awak. Ambil bambu, pasang tali pancing, pasang kail pancing, pasang cacing, letakkan ke kolam, ke sungai. Itu kojo awak. Masalah ikan apa nan datang itu kojo Allah SWT. Begitu lebih buang bayangan. Jangan diurus ikan. Ikan apa datang? Pancingnya lah, belum. Pasang pancing. Sesuai dengan kehendak Allah masing-masing. Ada yang pancingnya mahal, dibeli di Jalan Jenderal Sudirman. Talinya mantap, umpannya luar biasa. Dipancing, dapat ikan pantau. Tapi ada orang yang tali pancingnya buluh lapuk, kailnya pun tali-tali bonang, dipasang, dapat toman. Bukan masalah pantau atau tomannya, tapi masalah ridho atau tidak pada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menciptakan awak? Tujuan Allah menciptakan awak supaya awak ridho menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Pembagian Allah untuk ambo, kau bagiannya. Pembagian Allah untuk anak-anak awak lain. Apa kata Bapak moderator awak tadi? Mudah-mudahan ananda kita yang baru pulang dari Al-Azhar, LC seperti Ustadz Abdul Somad. Jangan makan payah, mesti bermasker. Asal terbuka datang uang minta foto. Berceramah susah, diintai-intai uang. Salah sedikit lapor please. Elok jadi imam, jadi guru tahfiz. Anak kemana kan mau pesankan, hafal Quran, jadi imam, jadi guru tahfiz. Tidak terlalu berat bebannya. Menjadi ustadz terkenal nih berat. Biar aku saja guys. Wallahu a'lam bishawab. Oh, kau ada? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, balik kepada Allah.
Bagaimana proses datang dari Allah Subhanahu wa taala? Iko tanah. Tanah kau warnanya hitam, baunya busuk, letaknya di bawah tapak kaki. Cahaya kau cantik, letaknya di atas. Semua suka cahaya. Betul? Amba ulang sekali lagi. Tanah kau hitam, baunya busuk, letaknya di bawah tapak kaki. Tanah. Itulah manusia. Adam min turab, Adam dari tanah. Malaikat nur, cahaya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nur, cahaya. Apakah tanah bersujud ke cahaya atau cahaya bersujud ke tanah? Cahaya bersujud ke tanah. Bila cahaya itu bersujud ke tanah, ikut tanah, fanafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh itu ke dalam. Sewaktu ruh masuk ke dalam tanah busuk hitam bawah kaki tadi, faqa'u lahu sajidin, bersimpuhlah semua malaikat-malaikat. Apakah malaikat bersimpuh karena tanah atau karena ruh yang masuk ke tanah? Karena ruh masuk ke tanah. Itulah makna inna lillah. Sesudah itu berhasil dia melewati ujian. Ketika roh sebelum masuk ke tanah dia tinggi, dia suci, dia bersih. Tapi begitu roh masuk ke dalam tanah, muncul hawa nafsu. Bila hawa nafsu itu datang, waktu roh masuk ke dalam tanah. Ruh ada dalam tanah, ruh ada dalam tanah, ruh ada dalam tanah. Bila ada nafsu. Sesudah ruh kalau dari dalam tanah kok, nafsu pun hilang. Ada orang mati ingin beli handphone baru. Meninggal jam 12 malam, pagi itu ada jenazah minta ketupek gulai paku. Roh punya nafsu ketikanya berada dalam tanah. Ketikanya kalau dari tanah, Allah tidak memanggilnya lagi ruh, tapi Allah memanggilnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Dari kata irji'i kalah raji'un, raja'a yarji'u, irji'i raji'un. Di mana bisa belajar kok? Masuklah ke pondok pesantren. Apa namanya Bu ya? PPMTI Tanjung Berula sebelum pendaftaran berikut ini. Raja'an 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 raja'ata 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 raja'atu raja'atu raja'ati raja'atu 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 raja'na. Belajar. Masuklah ke SD, SMP, SMA Al Karim sebelah kanan sebelum kota Bangkinang. Bisa memanah dan naik kudo. Lah, potong beko masuk ke Instagram. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diundang Allah Ta'alanya balik. Karena kau sudah selamat selama berada di dalam tanah tadi, keluar dalam keadaan suci, tidak mengikut selera tanah, dipertahankannya. Tanah ingin tidur, dia bangun. As-salatu khairum minan naum. Tanah ingin tidur ke bawah, dilawannya kantuknya, pergi dia ke masjid. Maunya makan banyak, dia puasa Senin Kamis. Maunya melawan orang tua, tapi dia tunduk, maka selamat, balik dia kepada Allah, diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, balik kepada Allah. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelumnya perkenalkan, nama Ambo Hendra Sanjani, sekarang tengah menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, jurusan Ilmu Hukum. Di sini Ambo ingin memberikan satu pertanyaan sekaligus pencerahan kepada kami kaum muda. Bagaimana Ustaz kami yang muda ini bisa memperkokoh dan teguh terhadap iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mohon pencerahannya, Ustaz. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu hamba luruskan. Kalimat kami yang muda ini, yang tepat itu adalah kita yang muda ini. Sangko nyawa lah tu. Kini Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beko selesai SH, lanjutkan S2 MH, Master Hukum. Usahakan bahasa Inggrisnya TOEFL, Test of English Foreign Language, skor 550. Banyak kesempatan daftar online, ambil jurusan hukum Leiden University Belanda. Kenapa ambil Leiden? Sebab di Indonesia masih pakai hukum Belanda. Maka datanglah ke negeri Belanda. Walaupun utaknya Belanda, tapi hatinya tetap la ilaha illallah. Kuatkan zikir, ambil tarekat Naqsabandia, sehari berzikir sekian ribu kali. Sehingga di Belanda tu tidak nampak orang-orang Belanda yang bajunya pendek. La ilaha illallah, la ilaha. Tetap belajar. Sesudah balik nanti buatlah lembaga bantuan hukum untuk orang yatim, duafa, miskin, tak mampu membayar pengacara mahal. Ustaz-ustaz yang dikriminalisasi bantu tolong. Tanah-tanah awak yang digarap oleh perusahaan yang duitnya banyak dia sogok, bantu. Jadi dulu ada mahasiswa jumpa saya di Undri, Ustaz saya mau selesai S1, terus habis ini saya mau hijrah meninggalkan dunia ini. Apalah Pak Jago. Ambil S2, ambil S3, bangkitkan semangat. Kalau kamu meninggalkan dunia ini, dunia aku akan diambil orang kafir, diambil orang munafik, diambil ateis, diambil komunis, diambil PKI. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Mesti menjadi doktor dari Belanda supaya orang yakin dan percaya. Lalu kemudian balik punya lembaga hukum, buat kurikulum vitemu untuk 20 tahun yang akan datang. Sekarang tahun berapa? 2021. Buat kurikulum vite 2041. Habis S1, S2, habis S2, S3. Tapi jangan lupa berbini. Jangan sampai umur awak lompek tahun, anak baru kelas 2 SD. Siapa tu? Ambo. Anak Ambo baru kelas 2 SD. Kawan awak lah bercucu. Gara-gara terlambat berbini. Tak diterima orang dulu. Dia awak ndak bekerja sekolah agama. SH Timur, SA Timur, LC. Comeh ndak Timur. Kini menyosal. Jadi buat, saya nanti akan buat ini, saya nanti akan buat ini. Ambo di laptop Ambo tuh sampai 2040 ada program. Aku nanti habis LC S1 selesai ambil S2. S2 waktu itu Ambo tembak 3. Nan pertama ke Sudan, nan kedua ke Irak. Kenapa pilih Irak? Sebab Universitas Saddam Hussein gratis. Nan ketiga Maroko. Rupanya Sudan gagal. Ondak ke Irak, datang George Bush, ditembaknya Baghdad, hancur universitas tu. Baru ke Maroko. Habis Maroko aku mesti S3. Datang ke Tomak, baliklah. Tak ada gunanya waang doktor Rambo almarhumah. Balik, ikut tes UIN, lulus. Tapi kemudian hati tetap juga ingin S3. Daftar balik S3. Sesudah itu Ambo ingin banyak program-program dibuat. Lengkap di situ. Mesti begitu. Yang pertama, mesti punya cita-cita yang tinggi. Dulu Ambo waktu sekolah di Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu, tamat 1996.
Di buku ambo tu sodonya ambo tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor. Kawan ambo nan sebangku sekursi itu bebisik kambo, katanya, "Mat, ku minta jangan kau tulis lagi." Kenapa? Ambo khawatir uang gilo. Takutnya ambo gilo. Sesudah itu ndak ambo tulis lagi. Takutnya gilo. Sampai kini alhamdulillah ndak gilo. Kira-kira ambo sampaikan kau bunyi-bunyinya tuh gilo ndak? Ndak kan? Masih waras ndak gilo. Kalian bolehlah cita-cita. Di kamar ambo dulu waktu di Mesir, di kamar ambo tulis, aku akan ke Sikom. Yang pertama cita-cita. Yang kedua berjamaah. Kini banyak anak muda tidak berjamaah, nyusuang. Hubungan kawannya di dunia kau cuma dua, laptop sama handphone. Semuanya virtual. Tidak bisa. Awak mesti berjamaah, mesti berguru, mesti berkawan. Sebab awak kau bukan robot. Kita kau manusia. Selama di bola kulit kau masih ada uratnya, berarti awak manusia. Mesti awak berkawan semua orang, berkawan semua orang baik. Nanti kalau sudah di bola keluar kabel Robocop, itu baru berkawan semua laptop. Yang pertama cita-cita tinggi. Yang kedua mesti berguru berkawan semua orang. Yang ketiga insya Allah istiqamah. Yang keempat husnul khatimah. Empat. Awak kalau memanah mesti target topek di lingkaran merah di tengah. Adapun kiri kanan tu tak peduli awak. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Tembakkan. Amba mesti S2, amba mesti S3, amba mesti punya LBH, amba mesti punya program lembaga bantuan hukum, amba mesti bekerja sama dengan MUI, amba mesti punya sekolah tinggi ilmu hukum, amba mesti fokus tengah. Tapi tidak bisa kalau tidak berkawan. Mesti berkawan. Guru itu kawan, kawan-kawan kok kawan, bini itu pun kawan yang menolong awak. Allati tu'inu ala imanihi, yang menolong imanmu. Setelah berkawan barulah bisa istiqomah. Setelah istiqomah insya Allah husnul khatimah. Memang godaan anak muda kini luar biasa. Zaman ambo kuliah handphone dah ada. Ke warnet awak baru buka internet. Kini di kantong tuh 3 handphone. Paket dah ada. Insya Allah anak-anak muda Kampar sukses. Amin. Wallahu a'lam. Habis. Itulah 3 pertanyaan. Mudah-mudahan kaji awak malam eko semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بسر الفاتحة وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تيسر لنا أمورنا. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan maksud niat baik kami ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib-aib kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala taliban illa najjahtah, yang pelajar, yang santri, yang mahasiswa luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala raghiban illa anjabatah, wala aziban illa zawwajtah, yang lajang, yang gadis jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum punya anak berikan anak yang soleh dan solehah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit berikan kesembuhan, kesehatan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, tunaikanlah, mudahkanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami.
wali abaina ayah kami, wali ummahatina omak kami, wali masyayikhina guru-guru kami, buya-buya kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis malam ini ya Allah, wali man syarakana yang selalu mengikuti dakwah-dakwah kami ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.